Pada dasarnya, dalam rangkaian untuk mencapai keberhasilan budidaya tanaman jagung sehingga kita memperoleh produksi yang tinggi, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya adalah faktor penghambat yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman, khususnya adalah serangga. Kita perlu mengetahui secara jelas dan detail berapa besar kerugian yang ditimbulkannya dalam setiap serangan dalam persatuan luas lahan. Juga yang paling penting, kita harus tahu bioekologi dari serangga hama yang menyebabkan gangguan pada budidaya tanaman jagung di pertanaman, terutama adalah hama-hama utama yang selalu ada pada setiap fase pertumbuhan tanaman jagung. Hama jagung dan dinamika pengendaliannya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya produksi jagung di Indonesia adalah masih tingginya penggunaan benih varietas lokal. Kurangnya kesuburan tanah, terutama lahan marginal, yang dibarengi pula oleh kurang memadainya pemupukan, sebagai akibat pupuk langka, bahkan kalau ada harganya mahal tidak terjangkau. Serta serangan hama dan penyakit. Di daerah tropis dan subtropis yang sedang berkembang, hama dan penyakit bahkan merupakan penghambat utama dalam hal stabilitas produksi tanaman jagung. Di Indonesia, telah diketahui, ada 50 spesies serangga yang menyerang tanaman jagung, meski hanya beberapa di antaranya yang sering menimbulkan kerusakan yang berarti. Dalam pengendalian hama terpadu, besarnya kehilangan hasil yang disebabkan oleh suatu hama adalah sangat esensial diketahui. Sehingga dalam bahasan kali ini, akan diuraikan kerusakan dan kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama utama pada tanaman jagung, serta jenis-jenis hama yang menyerang pada fase tertentu dari pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pengendaliannya, informasi tentang bioekologi hama jagung sangat diperlukan, meskipun penelitian yang berkaitan dengan hal ini masih sangat terbatas dilakukan di Indonesia. 3 komponen pengendalian yang menyangkut biologi, kultur teknis, dan insektisida. Penelitian tentang besarnya kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama pada tanaman jagung hampir belum pernah dilakukan di Indonesia. Menurut perkiraan, kehilangan hasil akibat serangan hama pada tanaman jagung di negara sedang berkembang adalah sekitar 30% setiap tahun. Kehilangan hasil tersebut terutama disebabkan oleh penggerek batang, ulat gerayak, dan perusak tongkuol. Tanaman jagung dapat rusak total apabila ditanam pada periode populasi tinggi, dan bertepatan dengan stadia larva instar ketiga hama lundi, Phyllofaga heleiri, misalnya. Kehilangan hasil yang disebabkan oleh penggerek batang Ostrinia furnacalis dapat mencapai 80%. Bahkan tidak jarang dilaporkan terjadi kerusakan total, dan gagal panen. Heliotis armigera, merusak tongkuol jagung, sehingga kualitas jagung menjadi rendah, bahkan tidak jarang tongkuol dapat rusak secara keseluruhan, kalau serangannya diikuti oleh tumbuhnya cendawan yang menghasilkan mikotoksin. Ulat gerayak, memakan daun, bahkan tulang daun, sampai tanaman gundul dan mati, terutama pada saat terjadinya peledakan populasi. Fase pertumbuhan tanaman jagung dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Mulai tanam sampai tanaman tumbuh. 2. Mulai tumbuh hingga tanaman membentuk bunga jantan dan bunga betina. 3. Penyerbukan dan pembuahan. 4. Pembentukan biji. Mulai dari pembuahan hingga biji mencapai berat maksimum. 5. Pemasakan dan pengeringan biji dan batang. Dari sekian jenis serangga yang menjadi hama pada tanaman jagung, ada spesies yang menyerang hanya pada satu fase tersebut di atas, tapi ada juga yang menyerang hampir setiap fase pertumbuhan. Jenis hama utama yang menyerang pada setiap fase pertumbuhan tanaman dapat dilihat pada tabel 2. Pada fase pertama, tidak banyak hama yang menyerang kecuali semut, yang kadang-kadang mengurangi jumlah benih yang tumbuh. Penggerek batang jagung dapat menyerang setiap fase pertumbuhan tanaman, namun akhir fase kedua sampai awal fase keempat merupakan fase yang paling peka. Heliotis armigera, yang dikenal sebagai penggerek tongkil, juga dapat menyerang pada fase kedua dan ketiga. Ulat gerayak juga dapat menyerang seluruh stadia pertumbuhan tanaman jagung, tapi paling banyak menimbulkan kerusakan pada fase kedua dan ketiga. Pada fase kelima, biasanya mulai terjadi infeksi berbagai spesies hama gudang, yang kemudian akan berkembang setelah panen, terutama dalam penyimpanan. Bioekologi serangga
Hama utama tanaman jagung menjadi salah satu informasi dasar yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengendalian hama, baik secara biologi, kultur teknis, maupun penggunaan insektisida. Semoga bermanfaat. Demikianlah gambaran yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita, sehingga pada saat kita melakukan tindakan program pengendalian, kita sudah mempunyai dasar yang kuat, sehingga kita bisa mempertahankan keragaman hayati, tetap bisa mengendalikan hama, serta budidaya tanaman jagung kita tetap berjalan dengan lancar. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.